Saudara-saudari terkasih, tadi malam antara tidur dan belum tidur, di ambang tidur, biasanya memang saya berdoa sebelum tidur. Dan doanya saya biarkan tidak saya tutup. Karena saya merasa bahwa hidup saya biarlah di dalam doa, di dalam tidur saya, sampai bangun. Itu maksud saya. Nah, dalam doa itu juga saya menyadari, meneliti batin, berdoa, bersyukur, dan sebagainya. Dan lama-lama menjelang sungguh-sungguh terlelap antara tidur dan belum tidur, di ambang tidur, tiba-tiba saya merasakan sukacita yang luar biasa. Karena saya menyadari siapa diri saya yang sebenarnya. Ternyata saya adalah kesadaran sempurna. Saya bukan tubuh saya. Tubuh saya adalah ekspresi dari diri saya yang sebenarnya. Seperti kata-kata, itu adalah ekspresi yang diambil dari keseluruhan vocabulary. Diambil beberapa untuk menjadi kalimat. Tetapi kalimat itu bukan keseluruhan dari bahasa. Hanya sebagian saja. Nah, tubuh saya itu seperti ekspresi dari diri saya yang jauh melebihi badan saya. Demikian juga pikiran saya. Pikiran-pikiran saya itu silih berganti. Bahkan seringkali saya lupa saking banyaknya. Tetapi pikiran saya bukan saya. Konsep tentang diri saya bukan saya. Itu adalah ekspresi dari diri saya yang sebenarnya. Karena saya bisa menyadari pikiran-pikiran saya. Berarti saya bukan pikiran saya dong. Karena saya bisa menyadarinya. Kalau ini ada jam tangan, saya menyadari ini jam tangan saya, berarti saya bukan jam tangan saya sadar ada di sini. Demikian juga dengan pikiran, demikian juga dengan badan saya. Berarti itu sekedar sebagian dari diri saya yang mengekspresikan diri, mendapatkan eksistens, keberadaan lewat badan dan pikiran. Saya juga sadar bahwa diri saya ini bukan konsep yang saya mengerti tentang diri saya. Karena saya bisa sadar akan konsep itu. Berarti saya bukan itu. Konsep tentang diri saya adalah sebagian dari diri saya yang jauh lebih besar. Dan pada saat itu, saya sadar sepenuhnya. Dan saya mengerti. Memang selama ini saya mengerti. Tetapi tadi malam itu saya mengalaminya. Saya tidak tahu apakah itu pencerahan. Tapi saya mengalami sukacita yang luar biasa. Karena kemudian saya sadar bahwa saya begitu lega, begitu luas tanpa batas. Bahkan melebihi badan saya seperti langit. Badan, pikiran, perasaan itu seperti awan. Kesadaran saya, diri saya itu seperti langit yang tanpa batas. Sangat luas, sangat lega. Dan saya bisa kemana-mana. Dalam kegembiraan itu saya pergi kemana-mana. Ke tempat-tempat yang saya suka. Dan ternyata saya bisa hadir di berbagai tempat dalam kesadaran. Bukan imajinasi. Bukan membayangkan. Tapi sungguh-sungguh mengalami dan merasakan. Dan itu sukacita luar biasa besar. Karena kemudian saya berada di belakang itu semua. Kalau mengalami pikiran yang ruwet, ternyata itu bukan saya. Pikiran ruwet itu ada di sana. Dan saya tidak tersentuh oleh keruwetan itu. Juga ketika badan saya sakit, perut saya terasa lapar. Badan saya ada di sana, saya bisa menyadari saya lapar. Saya terbaring. Dan ketika badan saya sakit, saya bisa terlepas tidak tersentuh oleh rasa sakit itu. Karena saya adalah kesadaran sempurna, murni, kesempurnaan, ketenangan, silence, dan sungguh damai mengalami itu semua. Bukan hanya ada di dalam konsep dan pikiran, tetapi sebuah pengalaman yang membuat saya tersenyum. Bahkan ketika kemudian saya tertidur, saya bangun, senyum itu masih ada, tersisa. Saya sungguh-sungguh merasakan sukacita yang luar biasa. Dan ketika saya bangun, saya bisa kembali dengan mudah ke dalam keadaan
ketika saya mengalaminya semalam. Sehingga tadi pagi saya berusaha untuk duduk sebentar, tenang, dan kembali ke momen ketika saya menyadari bahwa diri saya adalah kesempurnaan. Saya adalah kedamaian yang tidak lahir dan tidak mati, yang tidak berkembang karena sudah sempurna, di luar waktu. Tidak perlu melakukan sesuatu, tidak perlu juga tidak melakukan sesuatu. Karena adalah kesempurnaan, keindahan sempurna, kedamaian penuh dan utuh. Dan pada waktu itu tidak ada yang lain, pikiran tidak ada, perasaan tidak ada, yang ada adalah kesadaran. Total, penuh, utuh, sempurna, dan selalu bersama Tuhan. Ternyata Tuhan selalu bersama dengan kesadaran saya dan ada di sana bersama dengan kesadaran itu. Dan betapa sukacita mendalam sungguh-sungguh saya rasakan. Bahkan sepertinya tadi malam saya tidak mau untuk tertidur, meskipun akhirnya terlelap juga. Tetapi saya beberapa saat menikmati saat itu. Saat-saat bersama dengan Tuhan dalam kesempurnaan, dalam kesadaran bahwa saya tidak tersentuh oleh pikiran yang ruwet, saya tidak tersentuh oleh penyakit, saya bahkan tidak tersentuh oleh waktu. Sehingga saya tidak menyadari akan awal dan akhir. Dan bahkan saya bisa menyusuri kesadaran saya itu dari ujung ke ujung dan tidak ada ujungnya. Dan karena di luar waktu, saya kemudian menyadari, wah selama ini saya sungguh-sungguh terkungkung oleh pikiran, perasaan dan badan saya. Padahal saya melebihi itu semua. Saya sungguh-sungguh sempurna, abadi, tak tersentuh oleh kemuyekan peristiwa dunia ini. Memang saya berada di dunia ini, tetapi saya tidak berasal dari dunia ini. Dan karena itu peristiwa-peristiwa yang membuat pikiran saya muyek sehari-hari tiba-tiba menjadi tidak relevan dan luruh begitu saja, silih berganti, tidak sungguh-sungguh permanen dan abadi. Dan ada sukacita luar biasa karena Tuhan selalu bersama kita dalam kesadaran penuh dan utuh. Di dalam keabadian tanpa awal, tanpa akhir itu saya menyadari bahwa disitulah saya diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan. Apa yang selama ini saya mengerti tadi malam begitu real dan nyata. Sungguh anugerah Tuhan yang membuat saya masih bisa tersenyum sampai sekarang. Mudah-mudahan saya bisa kembali dengan cepat untuk mengingat saat-saat itu, terutama ketika peristiwa dan kesulitan dan keruwetan dunia ini mengungkung dan membelenggu saya. Saya bisa keluar dari mafia pikiran yang kadang-kadang tidak lagi menjadi ekspresi diri saya, tetapi mencuri identitas saya yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini menjadi berkat bukan hanya bagi saya, tetapi juga bagi Anda. Anda yang terbangun di dalam dunia yang tertidur tentu akan membawa harapan. Dan memang ketika kita menyadari bahwa kita adalah kesempurnaan yang tanpa awal dan tanpa akhir dan selalu bersama Tuhan, maka kita kemudian selalu berpengharapan. Tidak hancur oleh peristiwa-peristiwa tragedi yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan kita bisa membawa kabar gembira bahwa di dalam diri kita bersemayam yang ilahi, Roh Tuhan sendiri yang akan mengajarkan segala kebenaran, termasuk kebenaran tentang diri kita yang sebenarnya. Karena itu saudara-saudari terkasih, you are amazing. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.